kita bertemu dengan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat umum sekali di telinga kita ketika sholat selalu dibaca. Makanya surah Al-Fatihah sangat tidak asing ya. Meskipun kita masih belum bisa membaca Al-Quran, tapi kita sudah mayoritas bisa menghafalnya. Namun untuk kali ini, apakah kalian pernah berpikir bacaan Al-Fatihah kita sudah benar atau belum? Untuk itu marilah kita bersama-sama belajar mengenai suratul Fatihah ya. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, yaitu induk dari seluruh Al-Quran, semua isi Al-Quran, maka disebut Ummul Kitab. Ada juga yang menyebutnya dengan As-Sabul Masani, yaitu As-Sabul Masani, yaitu ayat yang surah yang terdiri dari 7 ayat dan dibaca secara berulang-ulang dalam sholat, baik itu sholat 5 waktu atau sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik anak-anak, untuk kali ini surah Al-Fatihah kita harus mempelajari dengan serius. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah termasuk rukun di dalam sholat dan wajib hukumnya, dan apabila ditinggalkan maka sholat kita tidak sah. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersama-sama mengenai surah Al-Fatihah. Silakan anak-anak yang di rumah disiapkan mushaf Al-Qurannya atau buku Al-Quran hadis, baik LKS maupun paket. Di situ ada lafaz mengenai surah Al-Fatihah. Baik, sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, yang perlu kalian perhatikan adalah mengenai tajwidnya, kemudian mengenai makharijul huruf, yaitu sifat-sifat hurufnya. Jadi letaknya huruf itu di sebelah mana, apakah di dalam tenggorokan, di langit-langit, itu harus diperhatikan. Kemudian adalah selanjutnya adalah mengenai fathah, kasrah, dan dhammah serta sukun. Apabila kalian melafalkannya dengan benar, maka bacanya sudah akan kelihatan indah ya. Jadi itu adalah yang paling mendasar, harus diperhatikan sebelum kalian melafalkan surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, sebelumnya surah Al-Fatihah juga diturunkan di kota Makkah ya, atau disebut dengan surah Makkiyah ya. Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah. Yang seperti disebutkan tadi terdiri dari 7 ayat ya, yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan waladhdallin ya. Itu adalah surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, selanjutnya kalau sudah dipersiapkan mushaf Al-Qurannya maupun buku Al-Quran hadis, marilah kita melafalkan secara bersama-sama. Ingat, setiap kali belajar Al-Quran hadis ya harus serius. Kenapa? Karena kalian mempelajari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi semuanya harus serius. Kemudian usahakan badan kita suci ya, baik dari najis kecil maupun najis besar. Baik, sebelum baca kita tahu dulu ya, kemudian kita baca bersama-sama. Yuk, sudah dipegang semuanya mushaf Al-Qurannya maupun buku kurdisnya ya. Baik, kita baca bersama ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kelas 3, para perhatikan sebelumnya seperti di kelas 2 atau di kelas 1 kemarin ketika Profik mengajar kalian kelemahannya ketika tasdid di Ra Ar-Rahman kalian tidak terlalu menekan ya. Jadi ketika tasdid bacanya harus ditekankan Ar-Rahman. Kemudian huruf Ra makhrajnya ada di lidah kita di langit-langit Ra. Kemudian nafasnya dihembuskan Ra. Itu adalah makhrajnya huruf Ra ya. Kemudian ketika siratal mustaqim yaitu pakai huruf qaf bukan kaf, berbeda ya. Kalau kaf itu berbeda dengan huruf qaf. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian mengenai kasrahnya Ar-Rahim. Jadi jangan Ar-Rahim. Jadi kasrahnya harus benar. Baik, itu saja untuk teman kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai terjemahnya ya, atau mufradatnya bisa kita artikan per kalimat. Baik anak-anak, tetap semangat belajar Al-Qur'annya tetap, membacanya tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.